Wahid, Ithnin, Thalatha, Iftahil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, berjumpa lagi dengan saya dalam acara podcast Rumah Kisah. Sebelum kita berbincang dengan narasumber kita, like, subscribe, and share channel yang dahsyat ini. Jangan lupa tambahin komentar. Komen yang sebanyak-banyaknya, yang penting positif, jangan lupa. Baik, langsung ke narasumber kita, Ustadz Khidir LCMA. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bikhair, Masya Allah. Ketemu lagi kita nih di episode ke-17 sekarang. 17 ya, 17. Volume 4, 17. Nah. Kisah eksklusif Sirah Nabawiyah. Nah. Islamnya singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah, Masya Allah. Ustadz Khidir. Nah, yang menarik nih dari Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Baik. Apa Ustadz yang menarik dari kisah? Masya Allah. Ini kalau kita dengar namanya aja ya, Hamzah. Itu udah kebayang di image kita itu. Gagah. Sosoknya gagah, tinggi, cerdas, kuat dan lain sebagainya. Hamzah bin Abdul Muthalib. Nggak ada yang meragukan kekuatannya. Singa Allah itu julukannya. Malah kalau dikutip beberapa sejarah-sejarah, Bib, kita lihat di beberapa sejarah buku-buku, itu Hamzah bin Abdul Muthalib itu hobinya itu berburu. Tahu nggak apa yang diburu? Kalau kita kan burunya ya berburu burung atau apa gitu. Ini nggak, di singa yang diburu, Masya Allah. serigala yang diburu. Jadi memang hobinya seperti itu. Jago panah, jago pedang, dan bahkan dalam sejarahnya disebutkan bahwa beliau mengikuti beberapa peperangan, di antaranya Harbul Fijar sebelum Islam datang. Itu bagaimana sosok ini sudah terlatih dalam medan tempur. Itulah kehebatan daripada Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun paman, juga beliau menjadi saudara sepersusuan Nabi Muhammad. Kok bisa? Ya, karena jarak usia antara Hamzah dengan Rasulullah ya nggak jauh, Bib. Ada yang bilang setahun, ada yang bilang 2 tahun. Sepantaran lah. Jadi hampir sepantaran usianya. Nah, sehingga inilah yang membuat emosional, kemudian kekeluargaan sangat dekat antara Rasulullah dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, kita tahu juga karena kedekatan dari umur, nah kemudian kedekatan dari sukunya yang memang hampir ya sama, ya Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib. Nah, dari emosional udah terbangun antara Hamzah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang antum tanyakan tadi, apa yang menarik dari Islamnya Hamzah? Kemudian apa mungkin kira-kira penyebabnya? Nah, Nabi Muhammad SAW ketika mengklaim atau mengeluarkan atau memproklamirkan diri sebagai Nabi dan Rasul, itu kan tidak semua keluarganya menerima, nggak semua. Malah Hamzah pun waktu awal-awal Islam beliau tidak langsung masuk Islam. Ya, yang masuk Islam hanya Bunda Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian dan beberapa kerabat-kerabat yang sifatnya sudah memang mendengar dakwah dan langsung masuk menerima Islam itu. Ya kan, seperti putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun paman-paman beliau yaitu seperti Hamzah, ketika Islam datang beliau nggak langsung menyambut Islam itu. Nah, sampai pada tahun ke-6 kenabian, berarti udah 6 tahun Nabi jadi Nabi dan Rasul, itu baru Hamzah menerima Islam. Nah, bagaimana prosesnya? Ya mungkin singkat saja ya kita ceritakan. Ketika Nabi SAW sedang sholat di depan Ka'bah, kemudian datang Abu Jahal yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Tapi yang aneh kali ini Nabi Muhammad tidak dicaci secara personal, Bib. Dicaci suku-sukunya. Artinya ketika dicaci sukunya itu otomatis orang Quraisy itu punya marwah, Bib. Punya marwah. Jadi orang nggak akan terima ketika dicaci maki kerabat-kerabatnya. Ya, kekerabatan dicaci maki dan sebagainya. Nah, waktu itu ketika dicaci maki memang Rasulullah tidak bersama siapa-siapa, hanya sendiri. Nah, namun ada seorang perempuan yang mendengar Rasulullah dicaci di situ. Caci maki. Nah, udah selesai, Nabi sabar, beliau tidak menggubris satu kalimat pun, beliau hanya diam. Ya, sabar Nabi SAW. Ketika udah selesai, kemudian
beberapa waktu kemudian datanglah Hamzah. Hamzah kemudian datang, lantas yang tadi perempuan yang lihat tadi itu menyapa Hamzah. Wahai Hamzah, apakah kau tidak dengar tadi bahwa keponakanmu dicaci maki? Kemudian oleh siapa? Oleh Abu Hakam atau yang dikenal dengan Abu Jahal. Nah, disitulah Hamzah marah karena kekeluargaan, bukan karena agama. Belum karena agama berarti. Belum karena agama. Jadi karena kekeluargaan, karena kekerabatan. Jadi ketika suku disentuh, nah udah Hamzah mulai gerak di situ. Geramnya Hamzah, emosinya Hamzah, kemudian datang nyamperin Abu Jahal. Lagi enak-enak Abu Jahal nih sama teman-temannya lagi ngobrol asyik gitu, Bib. Digampar. Digampar kemudian dengan anak panah gitu ya, bukan ditusuk ya, digampar kira-kira seperti itu. Nah, sampai Abu Jahal nanya, "Ya Hamzah, apakah kau ikut agama Muhammad?" Nah, di situ Hamzah sampai mengatakan, "Iya." Padahal tidak. Saat itu dia emosi karena kekeluargaan. Tapi subhanallah, itulah penyebab hidayah, Bib. Penyebab hidayah ketika Hamzah mendukung karena kekeluargaan, tapi disitulah Allah sisipkan hidayah kepada Hamzah, dan Hamzah di situ masuk Islam. Masya Allah. Ya, artinya ketika ditanya oleh Abu Jahal, ya aku beriman. Nah, beberapa saat kemudian, waktu kemudian beliau datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada kenabian Nabi Muhammad. Masya Allah. Nah, Ustadz, dengan Islamnya Hamzah nih, sang singa Allah nih, bagaimana pengaruhnya terhadap umat Islam dan bahkan khususnya untuk Rasulullah sendiri, Ustadz? Jelas, Bib. Jelas banget kalau kita lihat pengaruh daripada Hamzah ketika dia masuk Islam. Ini orang, Bib, nggak ada yang berani nyentuh nih. Hamzah ini nggak ada yang berani, Bib. Nggak ada yang berani. Subhanallah, ya, fisiknya kuat, kemudian pemberani. Dari julukannya aja udah jelas, Bib. Jelas. Pengaruh daripada keislaman Hamzah luar biasa dampaknya. Dari namanya saja kita udah tahu, Bib. Masyhur di kalangan penduduk Quraisy. Hamzah orang yang kuat, orang yang pemberani. Gak ada yang berani nyentuh nih orang, Bib. Gak ada yang berani nyentuh. Nah, jadi begitu dengan masuk Islamnya Hamzah, itu sahabat tentu bahagia. Bahagia sekali. Dan yang lebih bahagia lagi Nabi Muhammad SAW. Dari sisi paman-pamannya yang begitu banyak, kan ada banyak pamannya nih. Ada Abu Talib, ada Abu Lahab, ada Abbas, dan lain-lain. Ada Ja'far juga. Jadi banyak paman, tetapi yang ini udah masuk Islam, itu merupakan kebanggaan tersendiri. Merupakan kebanggaan sendiri bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Hamzah udah masuk Islam, apa yang terjadi? Beliau langsung berposisi sebagai bodyguard Nabi Muhammad SAW. Kemanapun Nabi pergi, ada Hamzah berdiri di belakangnya. Dan itu disebutkan oleh beberapa ahli sejarah. Kemanapun Rasulullah pergi berdakwah, itu ada Hamzah di belakangnya. Nah, itu kira-kira pengaruh daripada keislamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan ada lagi yang lebih dahsyat lagi apa? Ada lagi, setelah Hamzah masuk Islam, ada sosok yang lebih dahsyat dari Hamzah yang masuk Islam. Siapa tuh, Ustaz? Nah, nanti di podcast selanjutnya kita akan ceritakan. Oke, podcast selanjutnya. Sahabat Kisah, menarik nih di episode ke-17 ini. Langsung dengerin, apalagi pakai headset atau Bluetooth speaker. Dijamin audionya mantap. Nah, sahabat Kisah, kita juga harus berani nih tebar kebaikan. Gampang caranya, share. Biar orang pada tahu, yang belum tahu biar pada tahu. Harus berani, jangan takut dibilang, share apaan sih itu, share apaan. Jangan takut, kita sebar kebaikan, dapat pahala, dakwahnya dapat, pahalanya dapat. Baik, sahabat Kisah, saksikan podcast kami selanjutnya hanya ada di Rumah Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.